Food lover, kita menuju ke Sulawesi Selatan. Makassar dikenal dengan kuliner dagingnya yang kaya rempah. Salah satu kuliner berbahan daging yang wajib dicicipi saat kesini adalah sop kondro. Yes, kita mau nyobain kondro yang cukup fenomenal yang ada, tapi di kampungnya langsung, di Makassar langsung, di Jalan Gunung Lampu Batang. Let's go. Oke, ini dia nih. Siapa namanya? San. San. Ini lokal apa luar, San? Lokal. Ada yang lokal, ada luar juga ada? Ya. Wow, pantas gede-gede ya. Woi, gede sekali deh. Mantap, men. Ini yang apa, San? Yang bakar atau terus ada berapa versi? Dua? Apa aja? Ada sop kondro, Hah? kondro bakar. Kondro bakar ya, dua versi ya. Ini memang paling fenomenal di Makassar, woi. Mantap, woi. Nyaman, nah. Ini dia nih. Waduh, Masya Allah. Top ini. Oh, tapi dagingnya banyak juga ya di bagian ini ya. Ini nanti dicelup pakai bumbu ini. Ya. Ini gimana, San? Pasanglah ini. Belum. Sudah, belum. Sudah. Oh, sudah. Jadi gimana? Gini saja? Dan Atau ini- celupkan saja? Bakar dulu terus dicelup. Oh. Ini celup gini. Ya. Terus dibakar. Bakar lagi. Woi, mantap, ya. Ah. Sedap. Oke. Udah nih. Oke. Bakar lagi ya. Wow, cakep ya. Oke lah, kita langsung ke dalam aja ya. Di sini bakar gosong, saya nggak kelihatan. Makin lama makin gosong. Kalau Isan udah biasa ya, San. Mantap. Sop kondro merupakan sop iga sapi khas Bugis dan Makassar. Kondro dalam bahasa Makassar artinya tulang iga. Kondro aslinya dimasak berkuah dalam bentuk sup yang kaya rempah. Tetapi sekarang terdapat variasi kering yang disebut kondro bakar, yaitu iga sapi bakar dengan bumbu khas kondro. Oke, kita cobain kondro yang bakarnya. Jadi ada dua nih, ada sop kondro, ada kondro bakar. Sebenarnya kalau kondro sih pada umumnya ya gini, versinya pasti gede-gede ya, karena mereka menggunakan dua jenis daging iga, ada yang impor, ada yang lokal. Jadi memang yang impor kita udah lihat sendiri nih modelnya kayak gini nih, gadang-gadang besar-besar ya. Kondro ini kan kalau yang bakar biasanya memang bumbu kacang gitu, kayak bumbu apa? Kayak bumbu sate ya. Nah. Ini si kondro bakar ini enak banget ya, karena daging yang ada di yang ada di iganya ini lembut banget ya. Lembut banget karena memang udah direbus dulu, diproses dulu, angkat terus lalu bakar baru siram bumbu. Jadi ada dua proses, ada tahapan rebus, kering, bakar, bumbuin lagi bumbu bakar terus baru siram bumbu kacang. Masya Allah. Ini lazis. Aroma rempah khas Indonesia sangat terasa pada menu ini. Daging yang menempel di tulang iganya pun sangat empuk. Tapi tetap nyediain ini ya. Jadi ada kuah gini. Kalau di lidah menu sih rasanya kayak ada kelupnya ya. Tapi katanya bumbu rahasia. Kita nggak boleh bocor-bocor katanya. Potongannya memang istimewa banget. Kenapa? Nggak nanggung ya. Kita boleh ngeliat iganya tapi dagingnya tetap enak walaupun ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi ini intinya karena proses rebusnya yang panjang, hasilnya maksimal banget. Lembut, ketika disiram bumbu kacang, enak banget gitu loh. Kalau ngomong mirip-mirip sate enggak, karena sate kan masih ada mentah terus goreng bakar ya. Ini makanya udah rebus, jadi udah ada rasa rempahnya di dagingnya sedikit, karena bumbu kacang terus ada bakar-bakarannya. Lazis. Kita geser ke yang sop kondronya. Wow, ini. Lihat ini. Jadi memang satu porsi itu isinya 3 potongan iga seperti ini. Nah, ini dia. Ini gede-gede banget, kalau boleh bilang ini jumbo ya. Kita potong ini saja. Insya Allah.
Maafkan saya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kuah sop kondronya sendiri memang dia lebih bening ya. Dia warnanya lebih terang. Tapi rempahnya berasa banget. Salah satunya kayak ketumbar ya, dominan ini. Ketumbar dominan, terus di lidah penuh tetap berasa, ada berasa kluwaknya tetap ya. Kalau orang kita timur sini, biasanya nggak pernah jauh-jauh dari ini. Dadah. Ya kan? Jeruk nipis. Kalau disuruh milih dua ini, si bakar sama yang sop kondro, saya akan lebih mencintai si bakar. Karena si bakar tuh nggak tahu ya, di lidah saya lebih dapet aja. Karena bumbu kacangnya mirip banget sama sate matang yang ada di Aceh. Bedanya cuma dagingnya. Daging ini dia pakai daging iga. Kalau sate kan biasa kan, daging potongan daging dan lemak. Kalau ini memang istimewa ya, insya Allah. Semua punya ciri khas dan karakter masing-masing yang pasti. Kondro Karebosi ini merupakan pelopor pertama yang membuat menu kondro bakar. Nama Karebosi diambil dari nama alun-alun kota Makassar, tempat di mana dulu pertama kali warung sop kondro ini berdiri. Kini warung sop kondro ini bergeser tak jauh dari lapangan Karebosi. Usaha ini dirintis oleh Haji Hanaping sejak tahun 1968. Restoran ini sudah dikelola oleh 3 generasi. Pada generasi kedua mulai menjual kondro bakar. Sekitar tahun 2017, sajian C sapi memukau masyarakat Bandung. Sajian C ini berupa daging sapi dengan cita rasa dan aroma asap yang disajikan bersama sambal dan kuah kaldu. Ternyata sajian ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Rote. Pamornya berkembang di Kupang, kemudian berlanjut ke beberapa kota besar di Jawa termasuk Jakarta. Di Pasar Santa, Jakarta Selatan, sebuah kios kecil dengan nama Kokasika menawarkan daging bercita rasa khas NTT ini. Ini yang NTT siapa ya? Kokasika CI sapi. Dagingnya Mas yang dari NTT. Oh, langsung dari sana? Enggak sih, kita udah bikin sendiri di sini. Pengolahan CI itu kan nggak sembarangan ya, Mbak? Diasap. Ah iya, memang benar diasap. Terus kan yang saya tahu tuh kayaknya menggunakan kayu tertentu gitu nggak sih? Iya. Jadi memang kita proses untuk bikin daging sei itu diasap kurang lebih tuh 5-8 jam. Kalau daging sapi itu paling lama itu 8 jam kita asapnya. Kalau ayam mungkin 5-6 jam. Kalau mau orisinil dari Nusa Tenggara Timur itu sebenarnya kita pakai kayu kosambi. Cuma sayang banget di Jakarta itu sulit sekali dapat kayu kosambi. Jadi akhirnya kita harus improve. Akhirnya kita cari kayu yang bisa mendapatkan hasil yang smoky. Akhirnya kita bisa pakai kayu dari rambutan atau kayu mangga atau apel. Oke, kita mau nyobain yang namanya CI sapi dan CI ayam. Nih CI ini memang kita berasa kayak terbang ke NTT lagi main di sana dan makan makanan ini. Oke, baiklah kita cobain. Ini kan ada 2 versi ya, ada versi sapi dan ayam. Jadi kalau yang mungkin nggak bisa lagi diet daging sapi boleh makan daging ayam ya kan. Kita cobain yang sapi dulu ya. Ini dia, jadi berasanya memang berasa ya kayak smoke beef ya. Jadi aroma ininya dapat banget ya, aroma asap-asapannya dapat. Kalau dari tekstur sendiri dibilang lembut banget enggak, karena ini kepotongannya kan tebel-tebel ya. Beda sama smoke beef itu kan lebih tipis ya. Ini kan memang lebih tebel. Jadi kita masih ngerasain ada tekstur dagingnya. Supaya nggak penasaran, kita cobain dengan sambal luatnya. Luat. Ini dia. Wah. Ternyata strong banget si luat nih ya. Tapi ini si luat ini memang ada asam, dominan pedas sama kemangi. Jadi agak ada aroma wangi-wanginya. Nah, ini baru cakep banget ya. Ini asam manis mix ya dengan sedikit aroma daun kemangi, enak banget ini ya. Mumtaz.